cara kerja atau standar operating procedure SOP iblis. Ya. Ya, kalau sebelumnya saya membuat tayangan SOP atau standard operation atau operating procedure dari juru selamat. Kali ini kita akan membahas standar operating procedure atau cara kerja SOP-nya iblis. Saya Pendeta Tan Hoi Nai. Bapak Ibu Saudara, ini pengantar dulu ya. Di depan rumahmu ada janda. Janda mentul-mentul seperti sop katul gitu ya. Lalu matamu jelalatan ya. Ya. Lalu ya begitulah. Endingnya kalian disidang sama Pak RT, disuruh ngawinin. Lalu kami ini gara-gara si iblis ini. Iblisnya komplain, apa-apa aku yang disalahin. Oh, jelas itu mata kamu yang jelalatan. Iblis nggak tahu apa-apa kok disalahin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau di depan rumahmu ada janda mentul-mentul kayak sop katul, terus mata kamu jelalatan, jangan disalahin iblis. Ya. Maka SOP atau standar operating procedure atau cara kerja iblis, jangan ngarang. Mari kita baca Alkitab. Alkitab menjelaskan standar operating atau cara kerja iblis. Setidaknya ada 7. Yang pertama, Yohanes 8 ayat 44. Ini Bapa yang disembah oleh Tritunggal adalah iblis. Ya, Yesus sendiri menjelaskan ini. Cara kerja iblis itu Yesus menjelaskan. Pembunuh manusia sejak semula tidak hidup dalam kebenaran, tidak ada kebenaran pada si iblis, pendusta dan bapa segala dusta. Maka Tritunggal, penyembah Bapa adalah penyembah bapa segala dusta. Penyembah iblis Tritunggal, betul. Jadi caranya bagaimana, Pak? Dia pembunuh manusia, tidak hidup dalam kebenaran, tidak ada kebenaran sama sekali di dalam iblis, dan dia bapa segala dusta. Itu triknya atau cara pertama. Nomor 2, 2 Korintus 11 ayat 14. Hal ini tidak usah mengherankan karena iblis pun menyamar menjadi malaikat terang. T-nya huruf besar, berarti malaikat Tuhan. Iblis adalah jagonya atau biangnya menyamar, termasuk menyamar jadi arwahnya nenek. Ya, kalau Anda suka didatengin nenek ya toh. Saya diikuti nenek, Pak. Itu kerjaannya iblis, nyamar ya. Nomor 3, Yesaya 14 ayat 14. Obsesi iblis adalah ingin menyamai Yesus Allah Ta'ala itu. Ya, memang obsesinya atau cita-citanya iblis itu ingin menyamai. Memang ingin menyamai Allah Ta'ala. Allah Maha Tinggi siapa? Isa Al-Masih itu. Nomor 4, 1 Petrus 5 ayat 8. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya tuh. Si iblis tuh berjalan ngaum-ngaum. Tapi iblis nggak suka ngintip janda mentul-mentul seperti sop katul. Jadi kalau matamu jelalatan karena ada janda mentul-mentul sop katul, kamu jangan salahin iblis. Itu maksudnya. Dia memang berkeliling ingin cari mangsa, tapi nggak suka ngintip janda dia. Ini. Matius 4 ayat 9. Iblis menawarkan supaya menyembah iblis. Sembahlah aku, kata iblis. Tak kasih semua. Kamu mau kaya? Mau dapat janda mentul-mentul kayak sop katul, mau dapat segala jabatan, sembahlah aku, sembah iblis. Matius 4 ayat 9 itu caranya. Ini yang sering diterapkan di Gunung Kawi ya, di Gunung Kemusuk. Gunung Kemusuk, Gunung Kawi ya. Ini caranya apa? Imbalan. Tak kasih harta, tak kasih kekayaan, tapi kamu sembah aku ya. Seperti itu. Nomor 6, Lukas 4 ayat 13, iblis pandai mengatur strategi waktu. Sekarang gagal nih, gagal merayu Anda nih. Ya. Anda dirayu-rayu gagal. Wah ini, Anda di mall matanya jelalatan tapi gagal. Nggak bisa, cari waktu yang lain lah gitu ya. Ya, dia
pandai mengatur strategi waktu ya. Nomor 7, Lukas 22 ayat 3 dengan cara merasuki manusia. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas, merasuki. Jadi setidak-tidaknya ada 7 cara ya. 7 cara standard operation procedure atau SOP cara kerja iblis. Satu adalah biang kerok segala dusta. Ya, di dalam Yohanes 8:44 yaitu bapak iblis yang disembah para Tritunggal. Kemudian menyamar, menjadi itu jagonya nyamar. Ketiga adalah obsesinya menyamai Gusti Allah Ta'ala Isa Al-Masih ya. Nomor 4 adalah mengaum-ngaum ya, cari mangsa ya. Nomor 5 disuruh menyembah dengan imbalan, harta benda lah apalah ya, kesuksesan dan sebagainya. Nomor 6 pandai mengatur strategi waktu, tentu saja strategi nipu ya. Nomor 7 merasuki seseorang ya, begitu ya. Ingat Bapak Ibu Saudara, kalau ada Anda terkena kasus janda mentul-mentul seperti sop katul di rumah, di depan rumahmu, kamu jangan nyalahin iblis ya, salahin matamu yang jelalatan itu. Clear? Itu setidaknya Alkitab nulis begitu ya, ada 7 SOP atau 7 cara yang ditulis di Alkitab bagaimana iblis ini cara kerjanya. Yang paling sulit mana Pak? Yang paling sulit itu adalah nomor 1, Yohanes 8:44. Dia bapa segala dusta, pinter banget memelintir ya toh. Bapa itu tidak pernah disembah, dipelintir jadi disembah, menyebabkan 85% gereja penyembah bapa loh. Ayo bayangin ya. 85% gereja itu menyembah bapa, tak kasih tahu. Padahal di Alkitab tidak pernah ada bapa disembah dan bapa tidak pernah ada di surga. Bapa adalah kiasan Yesus Allah. Yohanes 16 ayat 25. Karena iblis ini bapak segala dusta. Dia pinter sekali berdusta, ditambah lagi pinter mempengaruhi dengan menyiasati, dengan licik dan lain sebagainya. Sehingga 85% yang ngaku Kristen, mulai dari Katolik, Protestan, Karismatik, Mormon, Advent, pantai-pantaian, itu semua penyembah bapa. Bayangin Pak, bagaimana luar biasanya iblis. Ini paling sulit Pak. Kalau mempengaruhi, merasuki, apalagi soal janda mentul-mentul sop katul. Sop katul, janda mentul-mentul. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi clear ya. Itu SOP atau standard operation atau operating atau operation procedure atau cara kerjanya iblis. Anda suka yang mana? Ya, kayaknya suka yang Gunung Kawi deh ya. Nyembah iblis gitu. Dapat kekayaan yang parah itu nyembah iblis, kaya juga enggak. Itu nyembah bapa itu. Para penyembah bapa udah nyembah bapa iblis, kaya juga kagak ya, karena Anda enggak paham tuh. Ya. Minta sama bapak iblis itu. Tapi risikonya tumbal sih. Iblis meminta sesuatu itu ada tumbalnya ya. Ya seperti itu. Semua udah tahu lah ya. Gunung Kawi, Gunung Kemukus gitu ya. Ya itu seperti itu ya. Ada tumbalnya Pak, ada tumbalnya, dan ada tempat-tempat lain juga misalnya di Sukabumi, di mana-mana gitu kan ada juga ya cerita-cerita seperti itu. Tempat-tempat yang disebutnya pesugihan. Nah, ya pesugihan ya, itu ayatnya di Matius 4 ayat 9. Kamu sembah aku, tak kasih pesugihan. Pesugihan itu apa ya? Segala dunia ini. Ya, segala dunia ini ya. Tak kasih ke kamu, tapi kamu sembah aku. Yang di masyarakat sering disebut tempat-tempat pesugihan. Kayaknya setiap kota ada, tapi yang terkenal itu Sukabumi juga ada, di Pelabuhan Ratu ya, sedengar saya. Kemudian di Gunung Kawi, kemudian Gunung Kemukus. Itu sering disebut ziarah atau wisata pesugihan. Wisata pesugihan ya. Seperti itu cara kerja iblis ya. Ya, membinasakan, membunuh ya, membelokkan iman ya, dengan cara itu tadi, dusta. Ya, seperti itu. Very clear Bapak Ibu Saudara. Kembali saya mengingatkan ya, penyembah bapa adalah orang terbodoh sedunia.
Ya, itu Anda terkena pranknya iblis. Tidak pernah ada ayat Alkitab menyembah Bapa, nggak pernah ada. Bapa adalah proverb atau kiasan Yesus Allah. Kiasan itu untuk barang atau benda itu disebut alegori, tetapi kalau khusus untuk Allah disebut proverb. Yohanes 16 ayat 25. Very clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.